wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita semua masih diberikan kesehatan sehingga dapat berkumpul dalam acara sesi berbagi aksi nyata budaya positif. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyediakan waktunya, meluangkan waktunya dalam acara berbagi kita kali ini. Saya di sini berdiri bukan untuk memberikan pengajaran kepada teman-teman semuanya, ya. Hanya saja saya ingin berbagi ilmu yang saya dapatkan pada program pendidikan calon guru tengah, khususnya pada materi budaya positif. Untuk mempersingkat waktu, langsung kepada materi budaya positif. Hal-hal yang berkaitan dengan budaya positif, ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, 3 motivasi perilaku manusia, hukuman, konsekuensi, dan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi 5 posisi kontrol, dan restitusi segitiga restitusi. Apakah itu disiplin diri? Disiplin adalah bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Disiplin diri merupakan cara bagaimana kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka mampu mempertanggungjawabkan tindakan-tindakannya. Kenapa? Karena tindakan tersebut dilakukan atau mengacu pada nilai-nilai universal yang telah disepakati, yaitu dalam hal ini yaitu nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan. Dr. William Glasser pada teori kontrol menyatakan bahwa setiap perbuatan itu memiliki suatu tujuan. Dan selanjutnya Glasser mengungkapkan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Ini menjadi poin bagi kita sebagai seorang pendidik untuk dapat memunculkan nilai-nilai kebajikan dari dalam diri anak itu sendiri, ya. Kemudian apakah itu nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan yaitu nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia, khususnya sebagai pendidik, yaitu yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya ada 3 motivasi perilaku manusia. Ian Gosser dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Dalam hal ini yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi seseorang ini melakukan suatu tindakan bukan karena motivasi intrinsik atau dari dalam dirinya, namun hal ini lebih kepada motivasi ekstrinsik. Jadi dia melakukannya karena takut hukuman, karena menghindari ketidaknyamanan, jadi saya melakukannya, ya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sama, ini juga merupakan motivasi eksternal, di mana dia melakukan suatu tindakan didasari karena menginginkan adanya suatu imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, poin yang ketiga ini merupakan poin yang harus kita munculkan pada diri anak-anak, yaitu motivasi intrinsik. Jadi dia melakukan sesuatu karena dia sadar bahwa hal ini merupakan sesuatu yang benar, hal ini merupakan sesuatu yang baik bagi dirinya. Jadi motivasi ini disebut motivasi internal atau motivasi
intrinsik dari dalam diri anak. Selanjutnya ada hukuman, konsekuen, dan restitusi. Kalau sekilas sedikit sama ya, tapi kalau dipahami ini sesuatu yang berbeda. Adapun ciri-ciri dari hukuman, indikasinya yaitu hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Murid tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah. Pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau suatu kata-kata. Ini merupakan indikasi dari hukuman. Kemudian apakah itu konsekuensi? Konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati sebelumnya. Jadi anak itu mengetahui kalau dia melakukan suatu kesalahan, konsekuensinya juga sudah tahu. Jadi anak sudah terlibat langsung dalam hal ini. Berbeda dengan hukuman tadi ya, anak tidak dilibatkan. Jadi apabila anak melakukan pelanggaran, maka dia tidak akan tahu ibu guru mau ngasih sanksi apa ke saya, ibu guru mau memberikan hukuman apa kepada saya. Berbeda dengan konsekuensi yang sudah tahu konsekuensinya apabila melakukan suatu pelanggaran. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru. Dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila melakukan pelanggaran yang sudah disebutkan tadi. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi bisa diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Konsekuensi ini merupakan suatu kesepakatan bersama murid. Apabila misal kita menentukan tolak ukur apabila si anak sudah melakukan 3 kali pelanggaran atau 2 kali pelanggaran, maka barulah diberikan konsekuensi. Jadi ada tenggang apabila dia sudah melakukan kesalahan 2 atau 3 kali, maka baru dilakukan atau diberikan konsekuensi. Kemudian murid melakukan kegiatan di luar kelas. Sikap guru di sini senantiasa memonitori murid. Jadi di sini murid tetap diawasi oleh guru. Restitusi merupakan suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki hubungannya atau memperbaiki kesalahan yang telah dibuatnya sehingga anak bisa bergabung lagi kepada kelompoknya sesuai dengan karakter yang lebih baik lagi. Yang apabila anak itu sudah melakukan kesalahan, kita kasih restitusi dulu sehingga anak tidak memiliki identitas gagal. Dia diberikan restitusi sama guru, dia kembali lagi ke identitas suksesnya. Jadi anak tidak, saya ini buruk, saya ini gagal, kembalikan lagi ke identitas suksesnya melalui proses restitusi. Kemudian next. Keyakinan kelas. Di sini yang saya sudah lakukan keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati bersama dalam kelas. Jadi keyakinan kelas ini melibatkan semua peserta didik yang menampung ide-ide dari anak. Apakah itu keyakinan kelas? Karena motivasi intrinsik, motivasi yang baik itu berasal dari anak itu sendiri. Jadi dia memiliki motivasi belajar. Saya ini memiliki keyakinan kelas untuk berbicara sopan. Oh, berarti dia termotivasi dari dalam dirinya. Saya harus berbicara sopan. Nah, ini merupakan proses pembuatan keyakinan kelas. Ini merupakan ide-ide dari anak. Rekap pertanyaan jawaban Mas kelas B. Yang dikemukakan yaitu harus rajin, kemudian harus soleh, kemudian membereskan mainan pada tempatnya, belajarnya harus mandiri, kemudian saling memaafkan, dan tidak molek ketika berdoa. Ini muncul dari ide anak-anak itu sendiri ya. Kadang-kadang kita
ketika bermain, Dek, harusnya bagaimana kalau sama teman saling memaafkan? Nah, itu bisa dibuat sebagai suatu keyakinan kelas. Nah, bisa kita buat seperti ini keyakinan kelasnya supaya anak itu teringat kalau dia lupa, aku harus jujur, aku harus membereskan mainan. Bisa kita ingatkan atau anak juga bisa teringat sendiri. Oh, ini keyakinan kelas yang saya buat, ini ide saya. Nah, jadi anak-anak teringat kembali. Ini merupakan hasil dari keyakinan kelas. Di sini ada 5 posisi kontrol sebagai seorang guru. Yang pertama, sebagai penghukum. Apa dampaknya jika kita sebagai seorang penghukum? Seorang penghukum itu identik dengan menghardik, menunjuk-nunjuk, melokot. Nah, ini seorang penghukum. Dampaknya bagi anak itu bisa menjadi seorang pendendam, entah itu kepada gurunya ataupun kepada peraturannya. Yang kedua, memberi rasa bersalah. Ini berdampak menimbulkan penyesalan yang mendalam bagi anak. Ini juga tidak baik ya untuk anak. Jadi dia memiliki kepercayaan diri yang kurang atau yang menganggap bahwa dirinya itu buruk. Nah, kemudian yang ketiga adalah sebagai posisi teman. Sebagai posisi teman itu dampaknya juga kurang baik karena siswa akan merasa nyantai. Kenapa merasa nyantai? Ibu gurunya juga dekat dengan saya. Ibu gurunya bisa diajak jadi teman. Jadi siswa akan merasa nyantai. Kemudian ada posisi pemantau. Hanya memantau yang lebih kepada ukuran atau data. Misalnya, terlambatnya sudah 3 kali. Nah, kamu harus lebih hati-hati ya, karena terlambatnya sudah 3 kali. Ini bersifat memantau lebih kepada ukuran. Terakhir, sebagai posisi manajer. Posisi ini merupakan posisi yang diharapkan seluruh guru, baik itu TK, SD, SMP, SMK, SMK. Posisi manajer ini posisi yang diharapkan, di mana mengelola kesalahan siswa menjadi sebuah penguatan karakter. Contohnya dengan menerapkan segitiga restitusi yang tadi ya. Kemudian ada segitiga restitusi. Sisi yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Bagian dari segitiga ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari yang gagal menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Contohnya, kata-kata yang berada pada tahap ini adalah berbuat salah itu wajar. Nah, jadi anak-anak itu kita kasih restitusi dulu. Saya juga, ibu juga pernah melakukan suatu kesalahan. Nah, jadi anak itu diberikan, distabilkan dulu identitasnya. Nah, kemudian sesudah itu barulah validasi tindakan yang salah untuk sisi yang kedua. Next. Posisi yang kedua yaitu menstabilkan identitas anak. Menstabilkan identitas anak yaitu setiap tindakan itu dilakukan dengan suatu tujuan. Jadi kita itu menstabilkannya apa? Contohnya menanyakan alasan mengapa anak itu melakukan suatu kesalahan. Jangan sampai, kamu teh kenapa ya nakal banget gitu kan? Tidak mau lihat. Jangan seperti itu. Kita kasih restitusi dulu. Anak-anak teman yang lain juga pernah melakukan kesalahan. Tapi kalau ibu berbuat tahu, kenapa kamu melakukan hal tersebut? Nah, nanti anaknya itu akan cerita ya. Nah, kemudian barulah ke tahap yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Apakah ini keyakinan kamu dianggap benar? Misalkan yang tadi harus saling menyayangi, harus saling memaafkan. Apakah ini sesuai dengan keyakinan anak-anak? Nah, kita tanya lagi. Misalnya jawabannya, iya bu. Terus kemudian apa yang kamu lakukan supaya untuk memperbaiki kesalahan itu? Ditanya ke si anaknya. Nah, nanti akan muncul sendiri keyakinan kelasnya. Saya akan lebih baik lagi. Saya akan menjadi orang yang lebih sopan lagi. Saya akan menjadi orang yang
lebih hormat lagi kepada orang yang lebih tua. Nah, itu merupakan sisi tiga restitusi. Berikut adalah contoh penerapan sisi tiga restitusi. Gak kedengeran ya? Nah, ini contoh penerapan segitiga restitusi yang tadi. Boleh supaya lebih jelasnya nanti ada link YouTube-nya ya. Nanti saya share untuk di YouTube contoh penerapan segitiga restitusi maupun keyakinan keras ya. Sekian pemaparan budaya positif dari saya. Mudah-mudahan materi ini dapat